Apabila kekristenan kita berjalan dengan apa yang ada saja tanpa kita mau berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka Kristen kita akan jadi salah. Saya tidak tahu kenapa saat ini Roh Kudus menaruhkan hal ini dalam hati saya untuk kita pelajari bersama-sama. Dan sungguh Tuhan minta setelah kita mendengar firman ini, khususnya saudara-saudara para pengambil keputusan di jemaat ini, di gereja ini, saudara harus siap mau membiarkan Roh Kudus untuk menuntun dan membawa dalam kehidupan kita. Saya akan mulai dengan satu ayat, Amsal 25 ayat 2. Amsal 25 ayat yang kedua. Perhatikan firman ini, Amsal 25 ayat yang kedua. Nah, kalau kita bisa merendahkan hati kita dan membiarkan Roh Kudus, maka ada perkara-perkara hebat yang akan terjadi dalam diri kita. Amsal 25 ayat yang kedua, begini firman Tuhan, kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu yang dirahasiakan itu. Kalau saudara pernah baca dengan teliti surat-surat Paulus, maka saudara akan dibuat kagum. Dia adalah satu-satunya orang yang begitu banyak membuka rahasia Tuhan. Berkali-kali surat Korintus, surat Efesus, Kolose, Filipi, Galatia, saudara perhatikan, pasti ada kata ini rahasia, ini rahasia, rahasia begitu banyak. Nah, pernahkah saudara membayangkan apa itu rahasia? Rahasia itu adalah sesuatu yang sudah ada, cuma itu masih tersimpan dan belum terbuka. Lagi sekali, rahasia itu adalah sesuatu yang sudah ada tapi masih tertutup, masih tersimpan, belum terbuka. Berapa ribu kali ya sebagai gereja kita berkata tentang kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Berapa ribu kali kita sebagai gereja bicara tentang itu. Bahkan berkali-kali kita berkata, mari kita beri kemuliaan pada Tuhan. Semuanya betul, tidak salah. Tetapi secara jujur, pernahkah saudara itu berusaha untuk mengetahui apa sih sebetulnya kemuliaan itu? Ya, memang secara logika gampang saja kita percaya pokoknya sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Betul, tidak salah. Nanti kita lihat waktunya bagaimana. Nah, tapi saya percaya setiap kita sebagai anak-anak Papa yang baik itu pasti, saya nggak meragukan lagi, rindu ingin mendapatkan kemuliaan itu. Betul tidak? Segala usaha yang kita buat dalam kehidupan kita, segala perjuangan iman semuanya dalam hidup kita, bukankah karena kita rindu akan adanya kemuliaan yang besar itu tadi kita alami dalam hidup kita? Nah, inilah salah satu ayat dari sedikit saja firman dalam Alkitab yang berbicara bagaimana gereja memiliki, mengalami, mendapatkan kemuliaan itu. Sedikit tidak banyak dalam Alkitab, saudara. Salah satunya adalah ayat ini. Nah, kita agak bingung dengan kata raja-raja dalam ayat ini. Seringkali kita mengabaikan ayat ini soal raja-raja itu, karena kita tidak menyadari kalau raja-raja adalah kita sendiri. Kita berpikir, pasti itu orang lain. Maka itu kita tidak meneliti. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, supaya saudara punya persiapan betul untuk mengerti ini, menurut perjanjian baru dari 1 Petrus 2 ayat 7, masih ingat, kamulah bangsa yang terpilih, umat yang kudus, milik Tuhan sendiri, dan imamat yang rajani. Nah, imamat yang rajani itu sebuah istilah yang sebetulnya kurang tepat digunakan dalam istilah bahasa Indonesia. Tapi yang betul adalah sejak kita percaya Tuhan Yesus, 1 Petrus 9, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan, Pak Kepala sudah ada di antara kita. Haleluya. Nah, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka status saudara dan status saya adalah dua status penting yang digabung. Saya ulangi lagi, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita punya dua status yang digabung, dan itu luar biasa, saudara. Satu, saudara dan saya sejak ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka kita ini adalah imam-imam. Iya atau tidak? Loh, kok diam? Iya atau tidak?
Amin. Kita ini imam-imam sejak kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Lagi sekali 1 Petrus 2:9. Yang kedua, dengan sendirinya kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita pun adalah raja-raja itu. Ini yang luar biasa. Nah, imamat yang rajani itu gabungan dari dua predikat atau dua jabatan ini. Kita ini imam-imam tapi juga raja-raja. Nah, bangsa yang Tuhan miliki itu tidak boleh punya jabatan yang lain kecuali yang dua ini saja, imam-imam dan raja-raja. Bayangkan saudara, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita secara murni, secara utuh, secara lengkap, sudah lama Yesus datang dan setan-setan dikalahkan. Sekarang ini masih belum nampak akan hal itu. Itu sebabnya kita rindu. Wahyu 5 ayat 10. Ya, Wahyu 5 ayat 10, perhatikan. Setelah Tuhan Yesus membeli kita dari setiap suku, bangsa, bahasa, dan kaum di dunia, kita 9-nya, maka 10 berkata, dia beli kita dijadikan apa? Dengan jelas dikatakan, ketika dia membeli kita, dia jadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi kemuliaan Bapaknya. Sudah dapat Wahyu 5:10? Lalu kalimat terakhir, kita jadi apa? Dan raja terus untuk menjadi raja bukan di kecamatan tapi di bumi, saudara. Dan banyak gereja tidak memperhatikan rahasia ini. Terjemahan bahasa Indonesia sangat salah. Menjadi sesuatu kerajaan itu diperhalus karena penerjemahnya orang timur, nggak mau tegas. Kalau kalimat berikut adalah menjadi imam-imam, mengapa untuk menjadi raja-raja kita segan atau sungkan? Kita ubah jadi suatu kerajaan. Salah. Dia tidak membeli kita untuk menjadi sesuatu kerajaan. Terjemahan yang betul adalah dia membeli kita menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Bapaknya. Dan itu sungguh dahsyat sekali. Kalau gereja punya otoritas itu, saudara, hebat sekali. Setan-setan tunduk dan takut. Kemanapun imam pergi, imam membawa pengampunan dan berita pertobatan. Kemanapun raja-raja pergi, membawa otoritas yang buat setan gemetar harus menyerah. Kalau gereja ada di situ, hebat sekali. Nah, sekarang kita kembali ke Amsal 25. Sekarang saudara tidak usah ragu-ragu lagi. Kalau kalimat kedua, kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu yang dirahasiakan itu. Sekarang saudara berani berkata bahwa raja-raja itu adalah kita, gereja Tuhan? Berani tidak? Sungguh harus, tidak ada pilihan. Ini keputusan. Nah, kemuliaan kita bukan karena kita doa puasa. Kemuliaan kita bukan karena kita begini atau begitu dalam pelayanan-pelayanan, dalam istilah rohani, tidak. Tapi kemuliaan kita adalah justru menyelidiki yang Bapa kita rahasiakan. Kalau begitu, kita harus berusaha untuk mencari rahasia itu. Saya beri beberapa contoh saja dalam surat Paulus. Ya, kita lihat 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal yang kedua. Kita lihat ini. Kalau kita sudah bisa mendapatkan ini, gampang untuk kita melangkah lebih jauh di dalam rencana Tuhan yang ajaib. 1 Korintus 2. Tidak diuraikan, ini cuma sebagai contoh saja bagaimana Tuhan bicara soal rahasia-rahasia itu dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Tuhan yang bagaimana dan bagaimana, tersembunyi dan rahasia. Terus dalam situasi bagaimana, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. Jujur ya saudara, tidak ada manusia di dunia itu yang gak senang rahasia. Ayo, betul gak? Maka itu gosip laku, karena kita suka rahasia. Ayo, berapa kali kita terjebak oleh iblis. Saya beritahu kamu ya, kalau ada teman kita bicara, saya beritahu kamu, tapi jangan bilang orang-orang lain. Berarti itu rahasia. Apa itu? Apa itu? Wah, kita senangnya luar biasa. Nah, betapa bodohnya kita.
Mengapa kita suka berusaha menyelidiki rahasia hidup orang lain?